Halo guys, ketemu lagi di YouTube channel Febriana Helmet. Jadi di video kali ini, setelah sekian lama nih kita nggak nge-review helm. Terakhir kita nge-review helm itu adalah helm RSP New Windtail yang Ryujin ya. Terus di video kali ini, gue kedatangan satu buah helm, mungkin bisa disebut baru atau mungkin tampilannya aja yang emang lama, cuma emang namanya yang baru. Nah jadi teman-teman, hari ini gua dapet kabar yang cukup mengejutkan dari agen yang biasa gua ngambil helm NHK. Nah, jadi ada helm terbaru nih, ada helm NHK R1 Max. Dari pas pertama gue lihat gambarnya, kok ini kayak nggak asing, kayak nggak asing banget menurut gua. Kenapa nggak asing? Karena ya mungkin bentuk helmnya ini emang udah pernah ada dan cuma dibedain beberapa fiturnya aja. Nah, jadi kalau teman-teman penasaran helmnya seperti apa, wajib banget nonton videonya sampai selesai. Dan perbedaannya mungkin apa aja. Nah, jadi wajib banget teman-teman nonton sampai selesai videonya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung kita mulai aja video unboxing atau reviewnya nih. Karena helmnya emang udah nggak diboxin, jadi disarungin aja. Ambil dulu nih. Nah, jadi disarungin gini aja. Emang kebetulan helmnya ini baru banget dateng tadi sore. Gue dikabarin dan langsung gue ambil. Karena emang gue penasaran banget sama helmnya ini. Seperti apa? Karena ya gue lihat mirip-mirip sama helm sebelumnya. Nah, jadi teman-teman langsung kita buka aja nih sarungnya. Tapi sebelum itu, gue mau minta teman-teman jangan lupa untuk dukung channel Febriana Helmet ini dengan cara subscribe ya. Terima kasih buat teman-teman yang setia untuk mantengin channel Febriana Helmet ini. Dan mungkin kedepannya kita akan ada kejutan-kejutan baru nih. Jadi rencananya kita mau bikin produk nih. Jadi ditungguin aja ya. Kalau teman-teman penasaran, bisa pantengin Instagram Febriana Helmet. Oke, balik lagi ke helmnya nih. Untuk helm NHK R1 Max. Maksimum. Nah, jadi teman-teman ini dia helmnya untuk helm NHK R1 Max. Teman-teman, seperti yang gue review kemarin, untuk helm apa ayo. Nah, jadi kalau teman-teman merhatiin ini helmnya hampir mirip atau bisa dibilang mirip ya, atau bisa dibilang juga sama. Ini seperti helm NHK S1GP Pro. Tapi bukan S1GP Pro, tapi ini adalah NHK R1 Max. Nah, jadi emang NHK nggak nginpoint seperti waktu S1GP Pro atau helm lainnya pas mau launching Instagramnya. Dan ini benar-benar langsung ada barangnya tanpa ada informasi. Biasanya kalau dari agen, kita sebagai toko bisa diinfoin akan ada helm baru. Waktu S1GP Pro pun kita diinfoin bakalan ada helm baru, tapi untuk yang R1 Max ini kita sama sekali nggak diinfoin. Diinfoin langsung ada barangnya. Langsung ditawarin, ini baru masuk, mau ngambil apa enggak. Dan gue semakin herannya kenapa? Karena ini harganya lebih murah dibanding S1GP Pro. Harganya lebih murah guys. Nah, untuk kemarin kan S1GP Pro yang gue review kan warnanya hitam dope. Nah, jadi yang kali ini pun untuk R1 Max ini hitam dope yang bakal kita review. Sebenarnya gue ada juga sih yang warna hitam glossy dan putih. Tapi kayaknya lebih cocok yang hitam dope nih biar sama kayak S1GP Pro. Nah, emang paling mencolok sih, paling kelihatan perbedaannya itu dari visornya. Kalau S1GP Pro kemarin panjang banget dan itu sudah flat. Tapi kalau ini lebih pendek kayaknya dibanding S1GP Pro dan ini cembung ya. Jadi kelihatan sih modelnya sama kayak R6 untuk modelan visornya. Karena bentukan helmnya kalau dari depan sih kurang lebih
hampir mirip-mirip, cuma kalau S1 GP Pro ini lebih lancip dibanding R6, lebih sporty ini, dan lekukannya sama. Sama. Untuk ventilasi pun sama, dia sistem mekanismenya sama. Spoiler belakangnya ini yang khas banget nih, S1 GP Pro nih yang gue suka nih, spoilernya yang belakang jangan tambahin spoiler lagi ya, ini udah panjang banget soalnya. Nah untuk busa, cuma kalau untuk dari segi busa gua lupa, benar-benar agak sedikit lupa, apa emang lupa banget untuk dari segi busanya ini sama atau enggak dengan S1 GP Pro, karena udah lama banget S1 GP Pro, hampir 4 bulanan yang lalu kalau nggak salah ya, hampir 4 bulanan yang lalu. Dan yang paling mencolok ini chipsetnya ganti pakai microlock, jadi nggak pakai double daring. Dan gue lebih suka pakai microlock sih sebenarnya bandingkan dengan pakai double daring, karena kan ini peruntukannya buat harian, jadi lebih praktis dan lebih simple ke customer. Apalagi kalau yang makainya cewek ya, pasti lebih gampang. Dan double visor masih ada. Gue kira ini bakal hilangin double visor. Jadi R1 Max itu versi yang nggak double visor, ternyata double visor. Jadi nggak dihilangin untuk fitur double visornya. Cuma di sini beda dengan S1 GP Pro ya. S1 GP Pro di belakang ada keterangan ya untuk ukuran sama berat. Jadi di sini hanya ada ukuran aja. Standarisasinya SNI, sudah SNI, dan belum tahu nih DOT apa belum. Nah, takutnya kayak kemarin yang Ryujin, gue bilang belum DOT, ternyata udah DOT guys. Nah jadi ini dia untuk helm NHK R1 Max nya teman-teman. Gue cukup kaget nih waktu pas tadi, makanya langsung gue ambil karena gue penasaran ini sebenarnya beda apa enggak sama S1 GP Pro. Cuma kebetulan S1 GP Pro nya gue belum punya lagi stoknya, makanya nanti mungkin kalau ada S1 GP Pro mau kita compare dengan R1 Max ini seperti apa perbedaannya. Yang paling jelas sih dari visor sama chipsetnya ini, dia pakai microlock, soalnya kalau S1 GP Pro dia pakai double daring. Sama busanya yang gue penasaran, tapi ini sih cukup lembut. Dan teman-teman, yang paling menarik ini adalah harganya. Harganya cukup jauh banget dengan S1 GP Pro. Kalau S1 GP Pro itu di angka 800-an untuk yang polos, kalau nggak salah ya. Mungkin toko-toko lain bisa beda. Untuk S1 GP Pro tuh 8,5 apa 7,5, gue juga lupa. Soalnya gue nggak ngikutin untuk S1 GP Pro ya harganya kayak gimana. Soal gue pas tahu S1 GP Pro pas keluar itu harganya mehong. Makanya gue nggak kepikiran buat order, buat stok untuk S1 GP Pro. Tapi untuk yang kali ini, yang untuk R1 Max ini, harganya cukup terjangkau kalau kata gue. Harganya mungkin ini bisa naik atau bisa turun ya. Jadi untuk saat ini di toko di Febriana Helmet kita jual harganya 550.000 untuk yang polosnya ini. Dan harganya itu pasti jauh banget untuk perbandingan dengan S1 GP Pro. S1 GP Pro katakanlah 7,5 ya, tanpa pinlock ya. Soalnya kan ada yang dapat pinlock, ada yang enggak. Tapi kalau untuk yang R1 Max ini dia nggak dapat anti fog ya. Katakanlah nggak dapat pinlock untuk S1 GP Pro ya, harga 7,5. Terus ini harga 5,5. Teman-teman pasti milih yang mana? Kalau gue sih pasti milih ini. Secara untuk harian, perbedaan hanya di visor sama chipsetnya aja, nggak double daring. Ya pasti jauh lebih worth it ini. Kalau visor nanti pasti diganti teman-teman. Gue yakin ini. Ya, visor kita tinggal beli yang punya S1 GP Pro warna iridium atau warna hitam. Nah, jadi pilihan kembali lagi ke teman-teman. Apakah bakal memilih S1 GP Pro atau R1 Max? Dan infonya tadi gue tanyain untuk yang R1 biasa. Jadi kita nyebutnya R1 biasa ya. Karena ada yang Max, ada yang R1 aja. Jadi yang R1 itu tetap jalan, tetap ada. Jadi nggak discontinue ya. Jadi ini nggak gantiin R1 infonya. Tapi mungkin kedepannya kalau ini lebih laris, bisa aja ini yang gantiin R1. Karena desainnya gue suka banget. Lancip-lancip begini, ala-ala nih.
Dan bobotnya sih kalau menurut gue ini di 1.300 atau 1.400-an. Kalau untuk bobot sih bisa sih rata-rata untuk NHK berarti segituan, tapi kalau untuk pas di fitting tuh biasanya enak banget, nyaman banget teman-teman. Nah, jadi gimana teman-teman kalau kita cobain untuk fitting si S1 si R1 Max ini, aduh, karena emang modelnya sama kayak S1 GP Pro, jadi kepikiran tuh S1 GP Pro terus. Nah, jadi teman-teman kita cobain ya, kita cobain fitting nih. Jadi gue nyobainnya nggak pakai balak kelapa nih, biar bisa ngerasain perbedaannya. Dan busanya ini kalau NHK itu hasil lembut-lembut banget. Yang gue coba itu adalah size M. Nah, ini size M nya guys, untuk S1 GP Pro. Kita klikin dulu, nah jadi enak banget kalau untuk buat harian teman-teman. Jadi harian nih, tekan di dalam. Kalau untuk secara fitting sih kalau kata gue hampir sama, bisa dibilang mungkin sama ya cara fitting, karena gue cukup lama banget nyobain S1 GP Pro lagi. Nah, waktu itu cuma fitting aja. Kita cek untuk visornya sih sama ini, nutupin dagu. Cuma untuk S1 GP Pro kemarin agak lebih lancip, lebih turun sedikit ya. Ini untuk tampilannya sih kurang lebih sama, makanya agak bingung ini kenapa kok yang ini lebih murah. Dari mana ini yang bedain ya, lebih murah ya. Semoga aja untuk penyakitnya nggak sama ya, karena S1 GP Pro itu masalahnya ada di ratchet infonya ya. Mungkin untuk yang R1 Max ini bisa lebih baik nih untuk ratchetnya nih, karena kemarin banyak yang ngeluh gampang patah. Semoga untuk R1 Max ini sudah dibenerin sama NHK, dan gue harap ini barangnya gampang, gak susah seperti S1 GP Pro teman-teman. Untuk harganya 550.000 untuk yang polos. Mungkin nanti yang motifnya di kisaran 600-an. Biasanya kalau NHK nggak terlalu jauh untuk harganya. Cuma paling yang agak beda harganya, yang cukup jauh, yang GP series pasti. So, kalau untuk yang motif biasanya, dan gue senengnya NHK, pilihan warna itu banyak. Infonya itu bakal ada 12 warna varian untuk film R1 Max-nya ini. Jadi 12 warna, mungkin putih, hitam, hitam dop, hitam glossy, merah dop, magenta, star grey dop, terus star white, dan banyak lagi. Yang pasti ada 12 warna. Warnanya bakal banyak banget, dan pastinya motifnya pun bakal banyak banget. Cuma gue pastinya nungguin yang GP seriesnya. Untuk support intercom, dia tempatnya itu sama kayak S1 GP Pro. Jadi dia nggak ada slot yang dibuka tutup pasang. Jadi cuma ada coakan di dalam. Kalau teman-teman belum nonton untuk reviewnya yang S1 GP Pro, jangan lupa nonton dulu ya, biar tahu perbandingannya. Nah, teman-teman, mungkin itu aja untuk sedikit review kita tentang helm R1 Max ini. Kalau gue bilang, kalau gue ditanya ini worth it apa enggak, worth it banget. Pastinya ini di tengah gempuran helm-helm Halpes yang WKWK ini, KW-KW. Ini ada helm dari NHK yang modelannya keren banget dan harganya lebih terjangkau. Kalau kemarin mungkin untuk S1 GP Pro harganya lebih mahal, mepet-mepet ke full face, teman-teman mungkin bisa beli full face. Tapi kalau untuk yang sekarang nih, yang R1 Max ini harganya 550.000 untuk yang polos. Jadi bisa berbeda-beda ya, di toko lain bisa lebih murah ataupun lebih mahal. Jadi harga dari toko kita bukan jadi acuan ya, takutnya ada yang ngebanding-bandingin harga. Jadi kadang kan ada customer di online segini saat ngebandingin di toko offline. Jadi jangan seperti itu ya, gue harap. Jadi harga kita itu nggak jadi acuan ya buat teman-teman ngebandingin di toko lain. Jadi bisa lebih murah ataupun lebih mahal. Oke, mungkin teman-teman itu aja dari gue. Terima kasih buat yang sudah nonton.
Jangan lupa dukung channel Febriana Helmet ini dengan cara subscribe ya. Dan pastinya ini tahun depan 2023 banyak banget helm yang bakal keluar. Nanti kita infoin bocorannya nih, dari KYT keluar helm aja nih. Terus NHK sama mungkin brand-brand lain bakal ngeluarin juga. Kita udah dapat info-infonya bakalan ada helm baru